Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini masuk semua enggak? Masuk Pak. Oke. Sebelum kita belajar, sebelum kita ke materi, mari kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi Fahmi. Amin. Oke, Bapak absen satu-satu dulu ya. Sakinah, Hadir. Farah, Hadir Pak. Rianti, Delia, Hadir. hadir. Delia, Hadir. oke, hadir semua ya. Oke sih. Sekarang kita ke materi. Hari ini kita belajar mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Oke, unsur intrinsik. Nah, sebelum ke materi, ada aturan kelas Zoom ya. Yang pertama yaitu siswa harus masuk tepat waktu. Gunakan nama asli. Nyalakan kamera. Matikan mikrofon saat tidak berbicara. Raise hand saat ingin bertanya. Itu ya, jadi selama belajar nanti, laksanakan peraturannya. Oke, tujuan pembelajaran. Jadi kalian diharapkan dapat mengingat unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Kemudian dapat mengidentifikasi yang berkaitan dengan unsur-unsur instrik dalam cerita. Kemudian menjelaskan berkaitan dengan unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Nah, apa itu cerita? Biasanya dulu waktu kecil kan, kalau nggak bapak ibu ngasih cerita kan ya sebelum tidur untuk supaya cepat tidur. Nah, cerita itu apa? Cerita adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Cerita bisa berbentuk dongeng, fabel, legenda, cerita rakyat, dan lain-lain. Kemudian cerita dapat memberikan hiburan dan pesan moral. Jadi kayak dongeng kancil tuh, terus maling kundang, itu termasuk pada cerita. Oke, jadi cerita itu punya dua unsur. Unsur yang pertama yaitu ekstrinsik. Kemudian yang kedua unsur intrinsik. Nah,
Ekstrinsik sendiri yaitu hal yang berada dari luar cerita. Contohnya siapa pengarangnya, kemudian budaya yang diterapkan pada cerita itu apa. Nah, itu unsur intrinsik. Ekstrinsik. Nah, kalau unsur intrinsik itu unsur-unsur yang membangun cerita dari dalam. Nah, contohnya kayak tema, nah itu judul, kemudian alurnya, tokoh-tokohnya yang ada dalam cerita. Kemudian, nah ini macam-macam unsur-unsur intrinsik, yaitu tadi ada tema, tokoh atau penokohan, kemudian alur, latar, dan sudut pandang. Kemudian terakhir amanat. Nah, nanti penjelasannya bagaimana? Nah, ini ada penjelasan dan contohnya. Nah, tema adalah pokok pikiran atau gagasan utama dalam cerita. Contoh, persahabatan, keberanian, kejujuran, kerja keras. Nah, jadi dalam cerita itu ada temanya. Misalnya di cerita itu ada dua orang sahabat yang saling mendukung untuk mewujudkan cita-cita. Nah, itu temanya adalah persahabatan dan kerja keras. Tuh. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh itu orangnya. Jadi orang atau manusia yang ada dalam cerita. Nah, itu tokoh. Nah, kalau penokohan itu karakter atau sifat yang diberikan untuk tokoh. Jadi nanti tokohnya ini apakah baik, apakah jahat. Nah, itu namanya jahat baik itu adalah penokohan. Nah, jenis tokoh yaitu ada dua, tokoh utama, kemudian tokoh pembantu. Tokoh utama ya peran utama atau eh, yang menjadi pahlawan misalnya di cerita itu ya. Kemudian tokoh pembantu, contohnya pasukan-pasukan. Nah, itu tokoh pembantu. Nah, kalau contoh watak itu ada tiga atau yang lainnya banyak. Baik hati misalnya sombong, kemudian pemberani. Nah, terus lanjut. Alur. Nah, alur itu apa? Alur adalah jalan cerita dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalnya ceritanya pertamanya itu pada zaman dahulu ada seorang laki-laki bernama Rio. Misalnya pengenalan. Terus pengenalan. Nah, itu tahap alurnya nih. Pengenalan, kemudian muncul masalah, puncak masalah, penyelesaian masalah. Pengenalan tadi contohnya mengenalkan tokoh. Kemudian kalau muncul masalah, misalnya tokohnya bertemu dengan musuh. Nah, untuk puncak masalahnya, tokoh itu dapat mengalahkan musuh. Kemudian penyelesaian masalahnya, musuhnya menyerah kepada pahlawan. Nah, alur itu ada dua jenisnya. Alur maju, sebab akibat. Maksudnya adalah alurnya itu
beraturan dari pengenalan, muncul masalah, itu dari tahapan pertama lah. Misalnya dari kecil ke dewasa, terus sampai tua. Nah, kalau alur mundur itu menceritakan masa lalu biasanya. Jadi cerita itu diawali dengan pahlawan yang udah selesai membela dunia gitu. Terus kemudian pahlawan itu menceritakan masa lalunya. Tuh ya. Kemudian latar. Nah, latar adalah tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Contoh latar yaitu pertama latar tempat, misalnya sekolah, rumah, tuh. Kemudian yang kedua latar waktu, pagi, siang, dan malam. Kemudian latar suasana, sedih, gembira, dan menegangkan. Kalau misalnya cerita pada zaman dahulu, berarti latarnya itu masih belum banyak teknologi, masih banyak hutan-hutannya, masih menggunakan senjata tradisional misalnya. Nah, latar waktunya bisa campur dari pagi sampai malam. Nah, suasananya kalau misalnya cerita pahlawan berarti bisa campur. Ada sedihnya, ada senangnya, kemudian ada menegangnya. Next. Nah, sudut pandang. Unsur yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menceritakan kisahnya. Nah, misalnya orang pertama aku, orang ketiga dia. Nah, eh, sudut pandang ini bisa pakai nama. Misalnya orang pertamanya Gio, orang ketiganya siapa gitu bisa bisa aja. Hmm. Jadi bagaimana pengarang ini menjalankan ceritanya itu dari orang yang apakah itu aku atau nama nama orang gitu atau bahkan bisa hewan. Kalau itu cerita fabel tadi. Next. Nah, jadi itu unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, siapa ya? Sakina deh. Sakina, Berapa, Pak? unsur intrinsik tadi yang pertama apa? Tokoh. Tema. Tema. Bentar ya. Tema ya. Ya, bagus. Bener ya. Oke, lanjut. Safety. Delia. Kenapa, Pak? Contoh tema dalam sebuah cerita. Apa? Contoh tema, Iya, misalnya guru yang baik. guru yang baik. Boleh. Tapi kurang umum ya. Kalau misalnya tentang guru, berarti pendidikan. Nah, seperti itu boleh. Oh, berarti kalau kalau itu bisa jadi judul ya, Pak? Iya, pertama kalau mau jadi kalau guru yang baik itu judul.
Tapi kalau tema itu pendidikan. Pendidikan. Ya, gitu. Oke, Pak. Farah, halo Farah. Iya, Pak. Nah, bedanya tokoh sama penokohan apa? Kalau kalau tokoh itu orangnya, Hmm, kalau penokohan itu yang memerankannya. Benar gak, Pak? ya benar banget. Bagus ya. Berarti udah paham ya? Iya, Oke, Pak. oke, baik. Jadi mungkin itu dulu dari Bapak. Sebagai tindak lanjut nanti kalian membuat cerita. Boleh bebas mengarang ya. Dari temanya apa, tokohnya siapa, penokohannya seperti apa, kemudian alurnya seperti apa, apakah maju mundur ataukah mundur maju, boleh. Atau eh, kemudian latarnya seperti apa, kemudian sudut pandangnya seperti apa. Nanti kalian buat ya, dikumpul minggu depan. Oke, karena tadi udah mengulas materi, mungkin itu saja dari Bapak. Minggu depan kita akan belajar unsur ekstrinsik. Jadi dibaca-baca ya bukunya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Iya. Eh, sebentar, sebentar ya. Itu di jeda. Oke, anak-anak, kita nonton video sebentar ya, berkaitan Oke, Pak. dengan unsur intrinsik. Kedengaran nggak suaranya? Nggak kedengaran, Pak. Kedengaran, kedengaran. Bentar ya, ulang ya. Unsur intrinsik dalam suatu cerita. Unsur intrinsik dalam suatu cerita. Maka unsur itu adalah komponen yang terdapat di dalam suatu cerita atau bagian-bagian yang membangun suatu cerita. Adapun komponen-komponen yang membangun suatu cerita itu merupakan seperti Udah banyak, ya udah keluar. Semangat, semangat. merupakan nama suatu cerita atau apapun dalam karya seni. Memiliki peran penting yang dapat menentukan isi cerita secara singkat.
Tema. Tema merupakan keseluruhan dari cerita yang dibuat. Tema adalah ide pokok yang menjadi dasar atau pokok utama dari cerita. Alur. Alur. Ya, sebagai jalan cerita yang sedemikian rupa dengan tahapan-tahapan peristiwa sehingga membentuk rangkaian cerita. Terdapat beberapa jenis alur. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Tokoh cerita atau perwatakan. Tokoh cerita merupakan individu-individu yang memainkan peran terlibat dalam cerita atau konflik pada suatu cerita. Or, suatu cerita. Latar atau setting merupakan tempat terjadinya setiap peristiwa yang berlangsung dalam masa cerita. Tak hanya itu, latar, latar, serta yang berhubungan dengan kehidupan para tokoh dalam cerita. Amanat. Amanat adalah seseorang yang terdapat dalam cerita yang disampaikan penulis kepada pembaca. Amanat dan secara tersirat tidak tertulis dalam naskah, namun dapat diikuti dan konflik cerita. Sekian penjelasan singkat tentang unsur intrinsik yang itu ya, terdapat dalam suatu cerita. itu penjelasan singkat untuk cerita, unsur intrinsik cerita. Bentar, kita nonton. Nah, kita coba cek ya, temanya apa gitu ya. Kemudian konfliknya di mana. Duh, jaringannya jelek. Kumpulan dongeng kita Kak, suaranya nggak ada. Bentar ya, jaringannya jelek. kumpulan dongeng Nah, ini pertama berarti pengenalan. Ini mengenalkan kancil. Terkenal dengan kepintarannya, berarti kancilnya pinter, top apa wataknya. Nah, tokohnya bernama Kancil. Nah, itu ada Bebek. Itu ada tokoh pembantu. Ya gitu ya. Mungkin Bapak cukupkan di sini dulu. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
Berdoa dulu ya. Berdoa ya. Gimana? Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Jangan lupa tugas-tugasnya. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.